Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang biaya tenaga kerja langsung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Saya Beri Karisma dengan notar 2101071. saya sendiri Muhammad Arif Putra dengan notar 2101237. Saya Syahrul Maris Al-Fajri, notar 2101379. Ya, langsung saja saya akan membawakan materi tentang pengertian biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost adalah bagian dari upah atau gaji yang dapat secara khusus dan konsisten ditugaskan atau berhubungan dengan pembuatan produk, urutan pekerjaan tertentu, atau penyediaan layanan juga. Atau dapat diartikan sebagai sejumlah upah atau gaji yang diberikan pada karyawan yang dimana para karyawan tersebut terlibat secara langsung dalam proses produksi. Dalam kasus ini, biaya tersebut dapat ditelusuri dari kegiatan pengolahan bahan hingga menjadi sebuah barang jadi. Contoh dari direct labor cost meliputi upah, misalnya pegawai di bagian perakitan produk, serta gaji operator mesin, misalnya yang mengoperasikan mesin untuk membuat produk dan lain-lainnya. Dalam beberapa bisnis, bahkan pengeluaran ini jumlahnya lebih dari upah yang diberikan pada karyawan. Hal ini karena komponen gaji dan upah karyawan bukan hanya gaji pokok saja, mencakup juga sejumlah tunjangan lain, mulai dari asuransi kesehatan dan jiwa, asuransi kompensasi, tunjangan kontribusi dan pensiun, serta sejumlah pajak gaji dan karyawan. Mengapa sih kita harus menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung? Anggaran biaya tenaga kerja langsung akan dipakai sebagai dasar perhitungan besaran direct cost labor per unit. Data tersebut nantinya akan dipakai untuk menentukan harga pokok produksi per unit. Selain itu, anggaran tersebut juga dipakai untuk menentukan besarnya biaya overhead dan bahan baku pabrik. Besarnya anggaran untuk direct labor cost tahun sangat tergantung dengan berapa anggaran jam kerja dan tarif per jam kerja langsung. Selain itu, anggaran biaya tenaga kerja langsung juga merupakan sebuah anggaran yang menjelaskan secara terperinci tentang upah, terutama upah yang dibayarkan pada tenaga kerja langsung selama periode mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Beri Karisma. Materi kedua yaitu manfaat menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Manfaat menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena rencana yang matang. Perusahaan pasti tidak mau sampai merugi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhitungan penetapan biaya tenaga kerja. Apalagi tenaga kerja ini merupakan salah satu yang terpenting dalam proses produksi. Dengan terlebih dahulu menetapkan kisaran biaya tenaga kerja langsung, perusahaan setidaknya akan minim merugi. Yang kedua, harga pokok produksi bisa dihitung secara cepat. Perhitungan anggaran akan mempengaruhi biaya lain, seperti biaya overhead dan bahan baku. Ketiga komponen inilah yang menjadi dasar perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi yang cepat dihitung, maka perusahaan setidaknya bisa mengestimasi besarnya harga jual produk yang tepat. Yang ketiga, pengeluaran biaya tenaga kerja lebih efisien, karena sebelumnya sudah dihitung dan diestimasikan dengan benar, maka pengeluaran perusahaan untuk biaya ini pasti tepat. Perhitungan estimasi biaya tenaga kerja yang tidak tepat bisa jadi penyebab perusahaan merugi. Hal ini karena biaya untuk tenaga kerja, terutama tenaga kerja langsung, bisa dibilang tidak sedikit. Yang terakhir, dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Anggaran biaya tenaga kerja langsung juga dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Karena biaya sudah diperkirakan, perusahaan akan berusaha untuk memenuhi target yang sudah ditentukan sesuai anggaran yang dibuat. Maka setidaknya hal ini dapat meminimalisir adanya resiko. Misalnya produk tidak mencapai target yang malah akan merugikan perusahaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syahrul Maris Al-Fajri. Baik, materi ketiga adalah perhitungan biaya tenaga kerja langsung.
Perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Sebelum melakukan perhitungan, langkah pertama adalah mengetahui terlebih dahulu dasar satuan utama untuk menghitungnya. Pada umumnya, satuan yang sering digunakan adalah dengan menggunakan satuan jam buruh langsung atau disingkat DHL. Selain itu, perlu diketahui juga soal beberapa komponen biaya tenaga kerja langsung, yaitu yang pertama, besarnya jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua, berapa besarnya jam buruh langsung yang dibutuhkan untuk mengerjakan barang per unit. Yang ketiga, besarnya tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. Keempat, apa jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang kelima, berapa lama waktu produksi barang, bukan atau kuartal. Dalam biaya tenaga kerja langsung, kita perlu memiliki waktu kerja dan upah yang akan dibayarkan kepada pekerja untuk dapat menghitung biaya tenaga kerja langsung seperti dalam formulasi ini. Biaya tenaga kerja langsung sama dengan waktu kerja dikali materi selanjutnya adalah contoh perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Cangkir Coffee Shop memproduksi dan mendistribusikan kopi biji utuh. Terdapat 15 karyawan di bagian produksi, pengemasan, dan pengiriman kantong kopi. Bagaimana cara menghitung biaya pekerja langsung per jam? Yang pertama, tentukan total biaya untuk 15 karyawan dengan menjumlahkan upah, tunjangan, dan komponen gaji lainnya. Katakanlah totalnya 75 juta rupiah. Ini adalah total biaya pekerja langsung dalam periode tahun tersebut. Setelah itu, perusahaan menjumlahkan jam kerja karyawan dalam setahun terakhir. 10 karyawan bekerja 40 jam seminggu dalam 50 minggu dengan total 20.000 jam. Jadi 10 dikali 40 dikali 50 sama dengan 20.000 jam. Berikutnya, sedangkan 5 karyawan sisanya bekerja 35 seminggu selama 48 minggu dalam setahun dengan total 8.400 jam. Jadi 5 dikali 35 dikali 48. Hasilnya adalah 8.400 jam. Total jam kerja 15 karyawan adalah 20.000 jam ditambah 8.400 jam. Sama dengan 28.400 jam. Selanjutnya, Cangkir Coffee Shop membagi total biaya pekerja langsung dengan jumlah total jam untuk mengetahui biaya pekerja langsung per jam, yaitu biaya tenaga kerja langsung per jam sama dengan 75 juta rupiah dibagi 28.400 jam dan mendapatkan hasil 2.640 rupiah. Ya, baik, selanjutnya merupakan referensi dari materi-materi yang kami presentasikan. Yang pertama dari www.harmony.co.id, kemudian ada di Wikipedia, kemudian di https akurat ID, ekonomi keuangan. Baik, mungkin sekian presentasi kami dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.